Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa imamina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi kafaddil qamari 'ala sairil kawakib. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amma ba'du, alhamdulillah kita sudah ada di hari Senin malam menuju ke Selasa ya. Dan ini sekian kalinya Allah kasih kesempatan untuk melakukan program Sorofku, sesi pelajaran Sorofku, dan sekarang sudah di sesi ke-12. Nggak terasa sudah 12 kali belajar untuk hari Senin dan Kamisnya. Maka patutlah kita syukuri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah langgengkan nikmat ini dan ditambah lagi. Dan sebagaimana kita udah lewati kemarin Kamis, kita masih ada di pelajaran file kelima. File kelima itu masih membahas tentang sorof pada isim. Sebagaimana file kelima dan file keempat adalah membahas sorof pada isim. Ada beberapa kategori pembahasannya sampai dibuat dua file presentasi ya. Kalau file cuma satu saja. Untuk yang isim agak ada banyak ya. Dan kita lihat ya, apa saja yang sudah dipelajari. Isim dilihat dari sahih atau mu'tal, kemudian muzakkar atau muannas, kemudian tentang mufrad, musanna dan jama'. Dan kita udah lewatin isim fa'il, sigah mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdhil dan isim zaman makan. Sisa isim alat, isim jins dan masdar. Kita baca dulu sambil lewat ya. Isim fa'il adalah isim yang kata-katanya huruf-hurufnya dari hurufnya fi'il madhi, dan maknanya adalah siapa yang melakukan perbuatan. Jika fi'il sulasi, maka dengan membentuk katanya menjadi atau membunyikan katanya dengan bunyi fa'il, ai gitu ya, huruf terakhirnya di sukun kalau misalnya kita baca berhenti fa'il, tapi fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin itu tergantung nahunya ya, pelajaran nahu. Contoh malik dari kata malaka, dan fi'il yang fi'il madiyah 3 huruf, semua isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'il. Adapun jika huruf pembentuk fi'il madinya ada 4 atau lebih, maka pola membentuk isim fa'ilnya adalah mengubah menjadi fi'il mudhari, lalu huruf mudhari'ahnya diganti dengan huruf mim, lalu huruf mimnya diganti dengan dikasih harokat dhammah, dan pastikan harokat yang huruf sebelum terakhir itu harokatnya kasroh, maka menjadi isim fa'il. Kemudian ada sigah mubalaghah. Sigah mubalaghah adalah suatu kata benda yang huruf-hurufnya diambil dari fi'il madhi juga, dan dia memaknakan siapa yang melakukan perbuatan dengan frekuensi lebih atau intensitas lebih besar, lebih kuat. Contoh sama, berarti dia itu sami, mendengar, tapi mendengarnya berbeda dengan mendengar yang umuman. Nah, di sini ada mubalaghah, memang lebih. Wazan-wazannya contoh fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il, dan fa'il. Kemudian kita belajar isim maf'ul. Kalau isim fa'il itu wazannya fa'il, kalau isim maf'ul wazannya maf'ul.
Jika fi'il sulasi ya, fi'il madhi sulasi. Namun jika 4 atau lebih, maka seperti dengan fa'il, hanya saja bedanya huruf sebelum terakhirnya harokat fathah. Dahroja, mudaharoj, akroma, mukrom, iftataha, muftatah, nasoro, munasiru. Kemudian apa lagi? Jahada, mujahidun, tolaba, mutolibun, karroma, mukarrimun, darrosa, mudarrisu. Itu isim maaf, isim fa'il tadi dia. Darrosa, mudarrosun. Iftataha, muftatahun. Nasoro, munasorun. Huruf sebelum terakhirnya harokat fathah. Kemudian kita juga belajar tentang sifat musyabahah, yaitu maknanya siapa yang melakukan pekerjaan secara rutin. Contoh Allahu alimun karimun. Kata-kata alimun ini juga bermakna sifat musyabbahah. Tapi patokan aslinya adalah dengan nalar ya, dengan nalar. Bisa saja suatu kata tidak mengikuti pola yang ada di sini, tapi dia adalah sifat musyabbahah. Nah, tentu saja nalar kita masih nalar bahasa bahasa kita, bahasa Indonesia. Agar menjadi lebih kuat, maka harus dibanyakin berinteraksi dengan bahasa Arab dengan membaca atau mendengarkan. Tapi mendengar dan membacanya sambil dianalisa gitu ya. Nanti kalau sudah kehidupan kita, rutinitas kita, bacaannya bahasa Arab atau pembicaraan bahasa Arab, maka akan terasa sendiri di dalam perasaan kita bahwa ini adalah sifat musyabahah atau enggak gitu ya. Jadi harus dibiasakan dengan bahasa Arab. Allahu alimun karimun. Memang alimun itu juga wazan dari sigoh mubalaghah, artinya sangat-sangat luar biasa berilmu. Tapi berilmunya juga secara tetap ya, secara tetap. Sebagaimana juga dijelaskan oleh ulama dalam pembahasan akidah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini kan masuk kategori sifat-sifat Allah ya, alim, sifat Allah. Kalau sifat zatiyah itu selalu demikian ya, selalu demikian, nggak insidental, nggak berkala, tapi terus menerus. Nah, ya, itu bagian ilmu hadis. Nah, ya, kemudian beberapa pola sifat musyabbahah. Af'al itu muzakkar, muannasnya fa'ala, kemudian fa'alanu, muannasnya fa'ala, ini alifnya alif maksurah, alif lazimah. Kalau yang atas alif mamdudah. Ya, harus diingat ya. Lalu wazannya fa'il sama ya dengan sigah mubalaghah. Lalu wazan kedua juga fa'il sama dengan sigah mubalaghah juga ada. Tapi di sini ada fa'al, contoh Hasan. Sigah mubalaghah artinya selalu baik. Atau fa'al, sahalun, atau fa'il, sayyidun. Maka dia sifatnya sayyidun sada yasudu, selalu di atas, selalu ya selalu memimpin gitu ya, sada yasudu, selalu memimpin. Layinun, selalu lembut. Nah, kita lanjutin. Ada isim tafdil, khusus ada di fi'il sulasi saja. Maknanya adalah memberikan perbandingan mana yang lebih gitu ya. Nafi'un a'lamu min Khalidin. Nafi alim, Khalid alim juga. Tapi Nafi a'lam. Nafi akbaro ilman min Khalidin. Nafi aktsaru ilman min Khalidin gitu ya. Lebih banyak, lebih besar. Hanya dibentuk dari fi'il sulasi saja. Kalau wazannya fa'ala atau fa'ala atau in fa'ala atau tafa'ala
atau tafa'ala, atau istaf'ala, atau if'au'ala, atau if'ala. Pokoknya wazan fi'il madhi yang hurufnya bukan 3, maka tidak bisa diganti atau dimasukin ke pola af'al. Karena kita nggak bisa menghilangkan misal in fa'ala. Kalau kita paksa jadi af'al berarti ada nunnya yang hilang kan in fa'ala ada nunnya. Kalau dimasukin ke wazan af'al maka nunnya hilang sedangkan justru nunnya itu yang menjadi pembeda dengan yang tidak ada nun. Nggak boleh dipatah-patahin, nggak boleh ditinggalin gitu ya. Jadi cuma bisa fi'il sulasi saja. Dan mabni ma'lum bukan majhul. Nah, cara penulisan di kalimat ada 4 cabang cara ya. Cara ini kayaknya salah ketik. Ya, nanti kita bisa jelasin. Lanjutin sekarang isim zaman dan isim makan. Yaitu satu kata benda yang cukup dengan satu kata saja itu sudah mewakili makna tempat kejadian atau tempat waktu kejadian ya, waktu perbuatan. Wazannya itu maf'alu atau maf'ilu kalau fiilnya sulasi. Kalau fiilnya enggak sulasi, maka sama dengan pola maf'ul bihnya gitu ya, harus dihafal ya. Jadi yang rubai itu apa aja? Karroma. Isim maf'ulnya apa? Mukarramun. Maka mukarramun itu juga bisa artinya atau dibuat sebagai makna isim zaman. Karroma itu perbuatan membuat mulia. Dari dalam hati kita sungguh-sungguh untuk memuliakan orang. Itu karroma. Maka tempat peristiwa itu terjadi namanya mukarrom. Atau waktu kapan terjadinya perbuatan karroma tadi namanya juga mukarrom. Karena sama dengan maf'ul bihnya. Kalau di sini ada contoh multaqol ailati. Multaqo itu dari kata iltaqo. Iltaqo itu bertemu. Bertemu ya. Multaqo tempat bertemu. Multaqol ailati berarti tempat bertemu keluarga. Atau musolla dari kata solla yusolli musollan. Musollan itu maf'ul bih ya, maf'ul bih lagi. Isim maf'ul dari solla. Demikian juga dengan isim zaman dan isim makan, maka musolla juga. Musallal idi, tempat sholat hari raya. Atau mustashfa, rumah sakit, tempat penyembuhan ya. Mustashfa itu bisa sebagai isim maf'ul yaitu orang yang disembuh, orang yang lagi proses penyembuhan, atau isim makannya, tempat terjadinya proses penyembuhan. Mustashfal baladi, tempat terjadinya penyembuhan baladi, punyanya kampung. Ya, balat itu definisinya ada ya, ada batasannya apa, daerah apa yang masuk kategori balat dan mana yang bukan. Pasti balat itu nggak mesti diterjemahin saklek negara atau kabupaten ya. Balat itu ada satu daerah yang tempat kumpul-kumpulnya itu juga ya. Tempat kumpulnya itu juga. Sama tempat kumpulnya meskipun dari desa berbeda-beda, tapi kalau kumpul ke satu tempat, atau kalau kata ahli bahasa pernah lihat di YouTube, ya sebut balat itu akar generasinya masih satu, ya masih satu. Dulu di atasnya kerabatnya masih sama. Jadi kalau misal kita gabungin cocok gitu, untuk sekarang secara fisik kita bisa bedainnya dari tempat kumpulnya gitu ya, tempat kumpulnya. Kalau kumpul pasti ketemu juga walaupun tempat berjauhan, maka itu masih kategori balat. Itu menurut satu versi. Nah, sekarang kita lanjutin di pembahasan yang belum kita lewatin. Alhamdulillah kita mulai minta tolong pada Allah. Dan juga kita niatkan untuk itu ya, ibadah ya, dengan Allah kasih pahala detik demi detik kita. Yang kedelapan dari isim mustaq adalah isim alat.
Ismul alati, alati ya alat, isim nama yang maknanya itu alat. Jadi kalau ada kata kerja memotong, maka ada alat buat memotong gitu ya. Membantu, ada alat buat membantu. Apa aja itu isim alat? Apa yang dijelasin di sini? Kata yang dibentuk dari bangunan fiil, huruf-huruf yang sama, sebagai alat dari perbuatan. Contoh, minsyar. Minsyar. Minsyar ini alat untuk menyebarkan ya. Kalau nggak salah gergaji nih ya. Gergaji. Minsyar. Miknasah. Berot. Sakhon. Banyak ya. Contoh gitu ya. Wazannya ada 5 pola, pola kata untuk isim alat. Pertama mif'al. Mif'al. Apa aja tuh di sini contoh misbah. Misbah. Lampu ya, alat untuk menerangi. Apa aja gila? Apalagi yang di atas wazan mif'al? Apalagi ya? Min ya, belum muncul ya. Lanjutin. Mif'al, miberod, miberod, miberod itu apa ya? Miberod itu kayak jangkar ya. Jangka, kayaknya jangka, lupa ya. Mibrod, alat untuk apa ya? Untuk mengukur apalah gitu ya. Nanti kamus. Mif'alah, contoh mif'alah. Miknasatu, miknasatun. Ini dari kata kanasa ya. Dari kanasa. Kenapa nama kanasa itu nyapu ya, gerakannya gini. Gerakan gini kan, bolak-balik. Kata-kata kanasa ini ada di Al-Quran ya. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Ya, al-jawaril kunnas. Itu maknanya akar katanya sama. Kunnas dengan miknasa ini akar katanya sama. Kunnas itu sesuatu yang kadang jauh, kadang dekat. Yaitu di situ diterjemahin kalau nggak salah bintang ya, bintang-bintang. Kemudian pola selanjutnya untuk isim alat adalah fa'al. Contoh hafar, alat untuk menggali. Apa dia cangkul gitu ya. Ini cukup banyak ya. Misalnya apa tuh akhi, ikhwah? Fa'al, barod. Barod itu pendingin air. Salaj, pembuat es. Tadi udah ngomong apa? Sakhon. Dari kata sakhon itu hangat, penghangat. Sakhon, penghangat. Jadi ikhwan bisa deteksi apa itu artinya dengan melihat ke huruf aslinya. Misalnya kita kan tahu mana huruf asli dan mana huruf tambahan. Tentu saja kita bisa bilang bahwa ini huruf huruf tambahan mimnya kan dan alifnya. Maka huruf aslinya adalah sod, ba, dan ha. Sod, ba, dan ha, dan selanjutnya tinggal kita lihat di kamus atau itu sod, ba, dan ha. Kalau kita lihat sod, ba, dan ha. Bentar ya. Sod, ba, dan ha. Awal waktu subuh, terbit, bercahaya. Iya, kan. Bersinar. Bisa juga berarti bersinar. Berseri-seri. Nah, bisa maknanya sobaha itu bersinar, maka misbah alat untuk bersinar, alat untuk menjadikan bersinar. Lalu mif'al dari kata mibrot, contohnya mibrot itu dari kata baroda berarti. Baroda itu apa? Baroda, kita lihat di kamus. Sini kata baro, banyak kepanjangan ya. Aduh jelek ya.
Ba, ro, dan dal. Ini barot itu artinya dingin, sejuk, menuangkan, eh, mendinginkan. Di situ ada beberapa hal ya. Mibrot, kikir, alat parut. Oh, ternyata kikir. Kenapa dikikir ini? Namanya jadi kita lihat di bahasa Arabnya, lalu mana asalnya, tapi di sini mibrot asal katanya yang bermakna kikir nggak dapat malahan ya. Nah, kita nggak tahu ya kenapa jadi mibrot. Nanti kita praktekin yang lain. Mif'alah miknasah dari kata kanasa. Fa'al hafar dari kata hafaroyah firu. Hafaroyah faru, pak firu itu menggali. Fa'alah sayyaroh darrojah jawalah ya jawalah dababah. Apalagi itu wazannya fa'alah. Lihat apa nih, kawan? Kita tulis ya. Jauh walah. Jawalah. Kok nggak muncul? Nah, jawalah. Jawalah ini dari kata jawala, yujawilu. Jawala itu, nah gini ya. Itu artinya, ini cocok nih sama maknanya. Itu apa namanya ya? Mengembara, traveling, travel apa jawala, yujawilu jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Atau makna-makna gitu ya, jalannya banyak kemana-mana gitu, itu jawala, selalu muter-muter. Maka kadang jawala ini dikasih eh, isim untuk motor. Bentar kok jadi gini ya. Motor. Jawala juga ada yang masukin ke HP. Karena HP selalu ada gitu ya. Di samping manusia kemanapun itu dia tetap ada motor ya gitu. Dipakai juga kan buat jalan-jalan. Gitu ya. Kosayaroh dari kata saro ya siru. Saro ya ya siru. Dari kata saro ya saro. Film madinya itu yasiru ya, jalan. Sayaroh isim alat untuk bikin orang menjadi jalan. Sayaroh ya, saya alifnya itu berarti aslinya la ya, ya kan? Asli alif ini aslinya huruf ya, sebagaimana saro fil mudhari'nya yasiru. Berarti ini alif aslinya huruf ya. Nah, untuk di kata sayaroh tinggal dibikin sin, lalu huruf aslinya niya dan ro dimasukin ke wazan fa'alah. Fa-nya sin, fathah, lalu huruf ainnya itu ya, benar ya. Lalu dikasih harokat fa'ah, lalu dikasih alif, huruf ketiganya itu huruf ro, dikasih harokat fathah dan tak marbutoh sesuai wazannya. Nah, ini isim alat ya, isim alat. Naam ya, kita bisa lanjutin. Sekarang kita lanjut di isim jamid ya, Ikhwan. Kita udah lewatin isim mustaq, yaitu situ ada 8. Kemudian isim jamid. Di bagian ini terdapat 4 pembahasan. Oh, nggak sinkron dengan di depan ya. Ada yang belum ditambahin. Pertama isim jenis dan isim masdar. Sebenarnya ini harusnya nggak sampai tasgir dan nasab ya. Tasgir dan nasab belakangan pembahasannya. Isim jenis dan masdar aja. Karena tasgir ini bukan isim jamid ya. Masuknya dari isim mustaq juga. Ini ada kesalahan ketik.
Jadi isim jenis dan masdar. Apa itu isim jenis? Ismul jinsi adalah, ya ini lawan dari mustaq, berarti jamid, tidak diambil dari apapun. Di sini kalau kita tulis bangunan fiil karena penulis bukunya menyebutkan tidak diambil dari bangunan fiil madhi. Tapi kalau nanti antum ketemu pembahasan tidak diambil dari masdar, maka misal gini, misal di isim fa'il yang pertama ya, lalu kamu antum ketemu orang yang mengajarkan tidak diambil dari bangunan masdar ya, masdar. Maka memang ada perbedaan pendapat di situ antara asal usul kata isim musyak itu diambil dari fiil madhi atau dari masdar gitu ya. Tapi di sini penulis bukunya yang dulu ada guru besar di salah satu kampus di Riyadh, bahasa Arab, profesor yang menyebutkan dengan tidak diambil dari bangunan fiil, maksudnya fiil madhi. Lalu satu isim ini kan ada isim, ada musamma ya, ada isim, ada musamma, dan isim ini menunjuk menunjuk ke sesuatu yang sifatnya umum. Jadi ada satu kata yang kata itu memiliki banyak kategori bawahnya lagi. Kalau misalnya di biologi gitu ada apa namanya tuh? Ada taksonomi, ada apa aja sih? Ada family gitu kan, lalu ada genus, lalu ada spesies gitu ya. Nah, ini anggap aja di genusnya ya. Genusnya di bawah genus itu ada spesies-spesiesnya. Nah, kalau di sini ada isim jenis, di bawahnya dia punya banyak spesies-spesiesnya gitu ya. Kata-kata turunannya yang menunjukkan bendanya sebenarnya itu-itu juga, cuman dengan berbeda variasi. Tapi berbeda variasi, tapi masih bendanya tuh di genus yang sama gitu ya. Maka di sini disebutin menunjuk ke sesuatu yang umum, dan di sini kata kuncinya mencakup semua isim di kategorinya gitu ya. Contohnya, itu contoh rojulun. Kata rojulun itu tidak diambil dari fiil apapun. Misalnya kita pernah dengar in Aisyah radhiyallahu anha memberitahu kepada kita bahwasanya suaminya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi syai fi kulli amrin fi kulli syai'in, suka melakukan mengkanankan apapun kegiatannya. Fitarojjulihi, ada kata-kata fitarojjulihi, tarojjulihi, tarojjul itu di situ eh, apa namanya Ikhwan? Sisir, nyisir ya. Tarojul itu nyisir. Tarojul itu mirip kan hurufnya, ada ta, ada ro, ada jim, ada alam. Berarti ada fi'il madinya tuh. Ya kan ada fi'il madi rojala. Tapi untuk rojulun ini tidak diambil dari kata-kata itu. Pokoknya orang Arab bilangnya rojulun gitu aja, dia nggak ngambil dari kata yang lain. Nah, rojulun ini kan orang ya, orang laki-laki lah, anggap gitu. Nah, orang laki-laki ini kata-kata rojulun itu ada banyak lagi di bawahnya, bisa syurtiyun, bisa polisi, bisa waladun, ya kan? Bisa ibnun, bisa abun. Abun kan termasuk rojulun gitu ya. Maka si rojulun ini adalah isim jins. Banyak di bawahnya itu kategori yang lainnya, isim-isim lainnya yang masuk ke jenis ini ya. Kalau misal kita ngomong ada kata-kata umum, ada kata-kata khusus, ya kan kita udah tahu ya. Ada kata-kata umum, ada kata-kata khusus. Nah, ini anggaplah ini kata umum gitu ya. Dan tapi itu pendekatan makna saja karena ini isim jenis. Contoh di sini asadun. Asadun itu isim jenis. Kalau kita tahu asadun itu kan eh, lion ya, lion, singa. Nah, singa itu orang Arab punya banyak nama buat singa dengan berbagai macam
keadaannya gitu ya. Singa kecil, singa baru lahir, baru masih kecil, singa sedang, singa lagi luka, singa yang udah udah punya anak, singa yang lari terengah-engah itu istilahnya beda-beda semua gitu ya. Sebagaimana kuda juga banyak tuh nama-namanya. Ada kuda yang begini, dan kalau kuda diangkat kakinya satu namanya apa, di semua Arab beda namanya. Kalau kuda di sini kepalanya ada putih-putih, kalau putih-putihnya panjang namanya apa, kalau putih-putihnya penuh di kepala apa, ya gitu itu mereka punya nama yang banyak untuk mendefinisikan kuda dengan keadaan yang khususnya itu. Nah, demikian juga dengan asadun. Asadun tuh banyak banyak asadun dengan berbagai macam keadaan di bawah istilah asadun itu. Sebagaimana sabuun, sabuun itu hewan yang buas. Nah, sabuun hewan buas, maka kita bisa masukin ke dalam kategori sabuun. Sabuun itu apa aja? Misalnya apa sih? Timsah gitu, buaya, atau asadun sekalian masukin juga ke sabuun bisa, ya kan? Jadi sabuun itu isim jenisnya, isim jenis. Nah, di sini juga ada ardun. Ardun ternyata juga isim jenis. Tidak diambil dari kata-kata yang lain, tidak turun dari kata apapun, dan menunjukkan ke sesuatu yang umum. Berarti buat orang Arab, ardun itu kata umum, ada kata-kata khususnya, ya, ada kata-kata khususnya. Barakallahu fikna ini di sorof dipelajari, di nahwu lebih dipelajari lagi. Dan tujuannya orang belajar bahasa Arab untuk belajar ilmu syar'i ya, Ikhwan. Nah, nanti belajar bahasa Arab bisa baca ilmu-ilmu yang lain kayak ilmu alat tuh banyak, bukan ilmu bahasa Arab aja. Ilmu alat untuk menguasai ilmu syar'i sehingga orang itu boleh berfatwa, misalnya sebutin harus menguasai ilmu tafsir, harus menguasai ilmu usul, sebelum tafsir harus ada ilmu usul tafsir, sebelum ada fikih ada ilmu usul fikih, itu ilmu-ilmu alat, usul fikih, usul tafsir. Kita belajar balago gitu. Nah, itu isim jenis ini kepake juga di nahunya, dan itu penting ya, penting untuk bisa mengetahui bahwa itu isim jenis. Itu nanti di usul fikih ada kepakainya. Kemudian yang kedua dari isim jamid adalah masdar. Dan masdar ini coba kita pahami ya, adalah kata yang menunjukkan peristiwa. Ada suatu aktivitas gitu ya, tapi tidak dikaitkan dengan waktu atau tempat atau orangnya atau alatnya. Karena ada juga kata yang menunjukkan waktu peristiwa juga. Apa tuh ikhwan? Suatu kata yang menunjukkan peristiwa. Kita tulis ya. Yaitu fi'il ya. Fi'il itu suatu kata yang menunjukkan peristiwa. Tapi fi'il ini kan kita udah belajar. Ada fi'il amr, fi'il madi, fi'il mudhari. Karena suatu kata kerja, fi'il ini otomatis di dalam kata itu sudah terkandung waktunya. Siapa yang ngerjainnya itu udah terkandung di kata-kata kerjanya. Misalnya, darosa. Darosa, maka ini orang yang belajar siapa nih? Cowok satu orang. Tapi kalau kita kasih tambah tak lalu dikasih sukun, maka diketahui yang melakukan belajar itu perempuan gitu ya. Itu udah otomatis dari fiil. Tapi kalau masdar misalnya kita tulis di sini apa ya? Tunggu sebentar, kita lihat ada contohnya enggak? Nah, di sini ada contohnya ya. Kita lihat ada contohnya. Contoh julusun. Fi'il madinya yang ada huruf jim, lam, dan sin itu jalasa, duduk. Kalau jalasa ini sudah ada konteks waktunya, yaitu terjadi sebelum pembicaraan. Lalu siapa yang duduk ini diketahui juga satu orang, ya satu orang, laki-laki.
orang pihak ketiga, atau namanya domir goib, ya, pihak ketiga. Tapi kalau julusun itu sekedar kita tahu ada ini adalah kegiatan julus duduk. Tapi kita nggak bisa di sini dipaksakan. Siapa yang ngerjain? Kapan terjadinya? Nggak, nggak ada. Pokoknya julusun tuh duduk ya, duduk aja udah. Kalau jalasah, duduknya juga artinya duduk, sedang duduk gitu ya. Dia sedang duduk. Kalau julusun adalah duduk, tapi nggak ada orangnya, nggak ada makna-makna yang seperti di film. Pembentukannya urutan ketiga dari tasrif. Nah ini uh, kita jelasin ya. Apa sih maksudnya urutan ketiga dari tasrif fiil? Ini Ikhwan belajar di sorof tahap yang kedua akan menghafalkan ada namanya istilah tasrif, tasrif perubahan-perubahan fiil ya, perubahan-perubahan fiil dari fiil madi, fiil mudhari sampai isim alat. Itu ada tabelnya, qadarullah belum bikinin lagi, Ikhwan. Sebentar, nanti kita cari di Google ya. Kita jelasin dulu. Orang Arab dari zaman dulu, ulama-ulama sorof, ketika menulis urutan tasrif itu, pertama menuliskannya fil madhi, fataha. Lalu ditulis selanjutnya, apa namanya, urutan kedua adalah fil mudhari, yaftahu. Setelah mereka menuliskan fil madhi, fataha, kemudian bentuk ke fil mudhari, yang ketiga ditulis oleh mereka adalah masdar. Maka kalau misalnya kita lihat di buku-buku yang ada urutan tafsir istilahi, namanya tasrif istilahi, maka urutan ketiga itu selalu masdar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di buku gitu, nasoro, yunasiru, munasoron, munasorotan. Urutan ketiga sebutnya adalah munasorotan. Nasoro itu urutan pertama, yunasiru, munasorotan. Oh, di sini fataha, yaftahu, fathan. Lanjutannya sebenarnya nanti ada di urutan itu ada urutan keempat, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun. Setelah halus masdar mereka akan tuliskan isim fa'il. Lalu setelahnya isim maf'ul, lalu isim fi'il amr dan seterusnya ya. Urutannya banyak, jadi nggak cuma tiga, bisa 6, 7, 8 begitu ya. Nah, yang urutan ketiga dari kanan ke kiri itulah masdarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat satu tabel yang menjelaskan tasrif fiil, tasrif itu perubahan ya, perubahannya fiil dari fiil madi sampai ke isim alat, karena kan itu semua isim alat, isim zaman makan, isim apalagi tuh, isim fa'il, isim maf'ul itu kan isim-isim mustaq ya, isim-isim mustaq yang huruf-hurufnya kan sama dengan fiil madi gitu ya. Makanya ketika diurutkan fataha, yaftahu, fathan, setelah itu isim fa'il, fatihun, setelah itu ditulis isim maf'ul, maftuhun, setelah itu fi'il amr gitu ya sampai isim alat. Isim alatnya miftahun. Nah, urutan ketiga dari tasrif fi'il adalah masdar ya, masdar. Jalasa saya jelisu julusan. Dari mana tahunya kalau misalnya kita nggak lihat buku tasrif, dari mana kita tahu mana itu masdar? Itu kita lihat di kamus. Biasanya dikasih tulisan mim sama sod gitu ya. Kalau di kamus untuk menunjukkan bahwa kata itu adalah masdar, mereka kasih mim sod gitu. Ini artinya masdar ya. Hurufnya kecil mim sod, lalu ada kalimatnya fathan atau julusan. Ada huruf mim sod, maksudnya masdar. Intolako yang toliku intilakon. Nah, itu intilakon adalah masdarnya. Jadi masdar menunjukkan satu perbuatan ya, tapi tidak dikaitkan dengan waktu. Jadi tidak ada makna waktu. Ketika kita mengatakan suatu kata yang itu adalah masdar, maka di kepala kita itu nggak muncul kapan kejadian,
siapanya dan lain-lainnya itu nggak muncul. Murni mujarrad hanya menunjukkan peristiwa gitu ya. Kalau kataba yaktubu kitabatan. Kitabatan gitu ya. Kitabat. Kitabatan ini apa tadi Ikhwan? Dari kataba ya. Kataba yaktubu kitabatan. Namanya kan kita nggak perdalam, nanti Ikhwan lanjutin bakal udah ketemu di proses sorof yang keduanya. Insya Allah kita ikutin ya. Sudah selesai, Masya Allah. Jadi kita sudah selesai, Ikhwan. Isim jenis dan isim masdar ini ada isim yang jamid. Tidak ada bedanya, tidak diambil dari kata yang lain. Adapun yang pertama, yaitu isim yang mustaq, maka dia adalah isim yang diambil dari kata yang lain. Contoh isim fa'il, sigah mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdil, isim zaman dan makan, dan isim alat. Mohon direview lagi sama ikhwan semua. Insya Allah kita akan kasihkan soal dalam waktu dekat. Bukan mempersulit, hanya untuk membantu ya, memurojaah. Insya Allah soalnya nggak susah-susah. Untuk membantu murojaah aja, untuk jadi sarana eh, pemicu ya, pemicu untuk baca lagi gitu. Karena Anda yakin ikhwan-ikhwan orang yang punya kegiatan banyak. Jadi dengan bantuan soal mudah-mudahan ya lebih terpicu untuk semakin eh, baca lagi, baca lebih banyak lagi. Nah, ikhwan ya, belum lagi paham dan masih paham isim fa'il, sigah balago, isim maf'ul, sifat musyabbaha, isim tafdil, isim zaman, dan isim makan, dan isim alat. Setelahnya insya Allah kita masuk ke file presentasi yang keenam dan udah 1,5 bulan kurang program Sorofku. Anda bersyukur kepada Allah sudah memberikan kemudahan yang sangat banyak ini. Mudah-mudahan Ikhwan kita selesaikan program Sorofku ya, mudah-mudahan ya. Anda pribadi pengen ngasih lagi pelajaran yang lain. Pertama ini buat kemaslahatan Anda pribadi, jujur aja. Ini untuk kemaslahatan Anda pribadi. Kemudian untuk kemaslahatan Ikhwan-Ikhwan semua ya, kita bisa sambil berbagi. Besar harapan anak Ikhwan-Ikhwan bisa baca kitab ya, bisa baca kitab minimal. Meskipun aneh mungkin punya gambaran antum merasakan baca kitab rasa-rasanya jauh gitu. Mungkin sebagian ikhwan ada yang merasa seperti itu. Tapi ikhwan insya Allah bahasa Arab itu memang bahasanya ada konsep-konsepnya yang tidak seperti bahasa Indonesia. Tapi percaya aja itu bisa diantum kuasai. Apalagi media belajar kan sekarang luar biasa. Ikhwan antum bisa lihat di YouTube. Bisa ngerjain soal yang ada di internet misalnya ya. Cari-cari gitu. Misalnya Ivan punya pertanyaan, nanti bisa tanya di sini, misalnya bisa fasilitasin buat menjelaskan begitu. Nanti kalau Ivan bisa bahasa Arab, Masya Allah Ivan, sangat nikmat Ivan. Tapi memang saya ada terjemahnya gitu ya, tapi bahasa Arab itu luar biasa. Misalnya Ivan senang sama Syekh bin Bas gitu ya, maka bisa dengar ceramahnya, kan nikmat tuh. Atau Ivan senang sama siapa misalnya, bahasa ulama-ulama, maka kita bisa dengerin. Karena kan mereka ceramahnya nggak diterjemahin ya, nggak diterjemahin. Atau Ikhwan penasaran pengen baca buku tentang pendidikan anak, capek-capek dengar parenting-parenting dari orang yang memang parenting muslim, tapi buku-bukunya dari buku-buku yang agak-agak sedikit dari pembahasan agamanya. Maka kita pengen baca-baca buku, banyak Ikhwan buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana dari Arab Saudi, bukan sarjana pelajaran umum, pelajaran tarbiyah gitu, karena fakultas tarbiyah itu, fakultas dakwah itu ada jurusan tarbiyahnya. Dan mereka punya karya-karya tulis yang sangat banyak terkait pendidikan, terkait parenting itu banyak. Tapi belum banyak juga yang diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu, jadi kita bisa baca. Ternyata banyak sekali. Bisa-bisa kita berlepas diri dari buku-buku yang dibuat oleh orang
Eropa atau Amerika gitu ya. Tentu saja mereka ketika diterjemah ke bahasa Indonesia oleh Muslim dan Muslimah, Masya Allah, misalnya kita kenal beberapa orang Islami sekali, tapi kalau misalnya kita baca dengan baca karyanya para scholar, salah sarjana-sarjana atau ahli master-master atau doktor, dan mereka mendasarkan tulisan-tulisan terkait psikologinya itu dari Al-Quran dan Hadis murni, Al-Quran dan Hadis. Bisa digali, bisa banget ya, sehingga kita bisa lebih merasa tenang ya ketika membacanya. Meskipun ini bukan mengharamkan ilmu yang lain, ilmu yang di luar ilmu syariat, enggak. Cuman kalau misal kita ambil langsung dari yang Al-Quran Hadis, ya kita lebih lebih tenang gitu ya, lebih tenang. Dan ilmu yang lain ya, ikhwan ya, ilmu yang lain banyak sekali masih dalam bahasa Arab. Oke, maka kita berusaha ikhwan digali terus. Dan satu caranya adalah menyelesaikan pelajaran yang kita mulai ikhwan. Kalau misalnya kita nggak menyelesaikan, berhenti di tengah-tengah itu nggak selesai-selesai. Sebagaimana asatizah, ustadz-ustadz kan juga ngomong gitu. Salah satu ngomong kepada murid-murid di pesantren, lebih baik fokus kepada satu guru, kalau bisa sering dengar ngomongan gitu ya, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dibandingkan pindah-pindah pesantren. Memang benar, kalau pindah-pindah pesantren kan selalu mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol. Akhirnya progresnya nggak pernah melebihi seberapa persen. Tapi kalau dia fokus, diselesaikan satu buku, selesaikan lagi, seraya meminta tolong terus pada Allah, minta tolong menghambakan diri, ya Allah, minta ilmu, ya Allah, nanti insya Allah pada satu waktu akan disadari bahwa Allah sudah kasih ilmu-ilmu yang kita minta itu. Yang penting jangan bosan ya ikhwan, jangan bosan. Salah satu cara belajar itu adalah kita merendahkan diri di hadapan ilmu. Jadi kita nggak boleh sombong. Misalnya sombong gini, ah ini pelajaran yang nggak enak, bosan, ganti ah. Kalau ganti-ganti gara-gara bosan, termasuk kita tuh agak-agak congkak. Karena yang butuh ilmu kan kita ya, saya butuh ilmu. Jadi saya yang harus bersabar dengan apa yang Allah kasih nantinya gitu ya. Kita tetap berusaha. Tapi kalau misalnya kita berhenti, lalu sampai kapan kita mau mengulang-ulang terus? Karena ketika berhenti ya kita akan mulai lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Jadi ikhwan, salah satu caranya, misalnya ikhwan belajar dengan fulan, Ustadz fulan di mana di masjid, maka ikuti sampai selesai. Nanti ada kajian, ikuti sampai selesai. Begitu, itu yang terbaik ya. Itu sudah disampaikan oleh para guru-guru kita. Dan guru-guru kita juga diajarin oleh guru-gurunya yang sebelumnya. Sampai sini ikhwan ya. Pelajarannya aslinya pengen 2 sesi. Karena kita ingin tidak buru-buru jadi 3 sesi. Semoga ini bermanfaat. Kita udah belajar tentang isim mushtaq dan isim jamid. Setelahnya kita akan bahas tentang isim tasgir dan isim nasab ya, isim tasgir dan isim nasab. Anda minta maaf ya ikhwan ke atas kekurangan yang ada. Semoga kita bertemu lagi di hari Kamis insya Allah taala. Jazakumullah khairan kepada ikhwan yang sudah hadir malam ini. Semoga semuanya keadaannya Allah berkahin, lancar dan keluarganya juga sempurna semuanya. Amin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.